Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nenek-nenek yang saya hormati, perkenalkan, saya Yeni mewakili teman-teman dari mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Sultan Agung Semarang yang akan memandu acara penyuluhan pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui, stroke merupakan kondisi kesehatan yang sering terjadi pada lansia dan dapat berdampak besar pada kualitas hidup. Namun, dengan penanganan yang tepat dan perawatan pasca stroke yang baik, kita bisa membantu para lansia untuk pulih dan kembali beraktivitas. Oleh karena itu, hari ini kita berkumpul di sini untuk sama-sama belajar dan berdiskusi tentang perawatan pasca stroke, khususnya untuk lansia atau lanjut usia. Pada kesempatan ini, teman saya, Mbak Yeyen, akan menjelaskan kepada nenek-nenek semuanya tentang pengetahuan stroke pada lansia. Nanti akan dijelaskan tentang apa itu penyakit stroke, tanda dan gejala, dan cara penanganan penyakit tersebut. Selanjutnya, saya serahkan waktu dan tempat kepada Mbak Yeyen untuk menyampaikan materi. Kepada Mbak Yeyen, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Yeni yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu semuanya ya. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ya Bu ya, penyuluhan tentang penyakit stroke pada lansia. Apa sih tujuannya dari acara ini? Yaitu yang pertama, memahami pengertian tentang penyakit stroke. Yang kedua, memahami tentang gejala dan penyebab stroke. 3. Memahami dengan tepat makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi pada pasien dengan penyakit stroke. Yang keempat, memahami tentang penata-laksanaan penyakit stroke. Sedangkan apa sih stroke itu? Stroke pada lansia adalah kondisi medis darurat yang terjadi ketika suplai darah ke otak terganggu, baik karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Hal ini menyebabkan sel-sel otak kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga mati. Karena lansia rentan mengalami penurunan struktur dan fungsi organ yang termasuk pembuluh darah, stroke merupakan salah satu penyebab utama kecacatan dan kematian pada kelompok usia ini. Penyebab stroke pada lansia, apa aja sih oma-oma pada tahu nggak? Coba penyebab stroke salah satunya? Makan garam ya nih. Bisa itu faktor pencetus karena makanan yang kurang sehat ya. Sedangkan penyebab stroke ini di sini ada 1, usia. Karena resiko stroke itu meningkat dekat dengan usia di atas 55 tahun. Yang kedua, penyakit penyerta seperti hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, dan penyakit jantung. Yang ketiga, gaya hidup. Seperti apa Oma? Kebiasaan merokok, kurang aktivitas, berat badan berlebih, dan konsumsi alkohol yang berlebih menjadi faktor pemicu. Yang keempat, penyebab stroke yaitu riwayat keluarga seperti keturunan atau genetik sangat berperan penting ya Oma. Nah, terus gejala stroke pada lansia ada face, wajah terlihat tidak simetris atau melorot di satu sisi seperti bengok gitu ya Oma ya. Arms, salah satu lengan terasa lemas atau mati rasa dan sulit diangkat. Yang ketiga, speech, bicara menjadi pelok, cadel, dan sulit mengucapkan kata-kata. Yang keempat, time, waktu adalah krusial. Segera hubungi layanan darurat atau bawa ke rumah sakit jika melihat gejala-gejala yang di atas ya Oma. Jangan sampai nunggu. Dekat ke puskesmas, ke rumah sakit dekat, ya langsung bawa ke rumah sakit. Sedangkan gejala lain yang mungkin timbul Oma, yang satu, kelemahan atau mati rasa pada satu sisi tubuh. Kedua, gangguan penglihatan mendadak pada satu atau kedua mata. Ketiga, pusing, linglung atau sakit kepala yang hebat tanpa sebab yang jelas. Yang keempat, sulit menelan, mual, dan muntah.
Yang kelima, kehilangan keseimbangan atau koordinasi seperti linglung begitu ya, Ma. Makanan yang dianjurkan untuk lansia. 1. Sumber karbohidrat seperti beras, kentang, ubi, singkong, tapioka, biskuit, sama bihun. Yang kedua, sumber protein hewani seperti apa, Oma tahu nggak? Tempe. Bisa, Ya. bisa. Soalnya neng tuh. Ayam. Seperti daging sapi, ayam tanpa kulit, ikan, telur, dan susu. Sumber protein nabati yaitu semua kacang-kacangan dan produk olahannya seperti tahu dan tempe. Yang keempat, sayuran, bayam, wortel, kangkung, kacang panjang, labu siam, tomat, dan toge. Yang kelima, buah. Buah seperti apa aja? Pisang, pepaya, mangga, jambu, melon, dan semangka. Yang keenam, sumber lemak seperti minyak jagung, minyak kedelai, margarin, mentega dalam jumlah batas dan batas yang normal, dan santan encer. Kita lanjut ya, Oma. Apa saja sih penanganan stroke pada lansia itu? Untuk lansia nih pasca stroke ya, Oma. Oma bisa latihan room aktif atau pasif di rumah seperti menggerak-gerakan badan secara sendiri ya. Kalau yang room pasif bisa digerakkan sama keluarga, tangan atau kaki yang kena stroke-nya ya. Memonitor tekanan darah secara rutin. Oma bisa mengecek ke posyandu atau puskesmas. Meminum obat sesuai anjuran dokter, melakukan diet rendah garam dan rendah lemak. Mungkin cukup sekian, Oma. Terima kasih semuanya Oma atas perhatiannya. Mungkin penjelasan diri saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada Mbak Yeni ya sebagai moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Yeyen atas materi yang sangat bermanfaat dan mudah dipahami. Banyak sekali informasi penting yang bisa kita dapatkan hari ini. Baiklah, kepada nenek-nenek yang cantik, kita memasuki sesi yang paling dinanti, yaitu sesi tanya jawab. Nenek yang memiliki pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan oleh Mbak Yeyen tadi atau mau sharing tentang pengalaman tentang penyakit stroke ini, silahkan angkat tangan dan sebutkan namanya. Yuk, ibu-ibu. Silahkan, ada yang mau bertanya. Nenek mau nanya, kalau makanan itu yang bagus apa ya, Neng ya? Kan semua nggak boleh, bingung neneknya. Makasih ya, Neng. Iya, baik, terima kasih. Dengan nenek siapa ini? Ibu Nenek siapa? Ucu. Baik, Nenek Ucu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Mbak Yeyen. Silakan Mbak Yeyen dijawab. Iya, lucu ya. Makanan yang dianjurkan untuk lansia stroke. Di sini ada sumber karbohidrat, sumber protein hewani, sumber protein nabati, sayuran, buah-buahan, sayur lemak. Semuanya ada di leaflet. Nanti ibu boleh baca-baca di rumah. Di situ ada makanan boleh dan tidak boleh ya. Pantesan, karena kacamatanya kemana ya? Kelewatan. Ada yang masih ditanyakan lagi semuanya? yang tadi baca lagi. Neng dibaca lagi ini ya, Neng. Makasih ya, Neng. Iya, ibu-ibu. Ibu, untuk penjelasan dari Mbak Yeyen sudah bisa dipahami? Udah, Neng. Udah, Terima Neng. kasih. Udah baca lagi. Nanti dibaca lagi. Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi, Ibu? Tanya, mau nanya enggak? Nah, kacamatanya ketinggalan, kelihatan katanya, Neng. Bu. Baik, untuk nenek-nenek semuanya yang saya hormati, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Atas nama seluruh mahasiswa dan mahasiswi S1 Keperawatan Unisula, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semuanya atas kesediaan waktunya berkumpul pada acara penyuluhan pagi ini.
Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri maupun keluarga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.